selalu dalam kesibukannya mengurus kita dan segala sel-sel yang ada di dalam tubuh kita dengan tidak pernah tidur, tidak pernah putus. Allah yang di tangannya lah segala sesuatu pasti terjadi, dan Allah lah tempat kita bergantung, hidup dan mati kita hanya untuk Allah. Nahmaduhu, kita memujinya dengan segenap keimanan dan ketakwaan kita. Wa nasta'inu, dan kita selalu mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat kita bersandar. Wa nastaghfiru, dan tempat kita memohon ampun atas segala khilaf dan salah kita selama ini. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kita berlindung dari segala kejahatan yang telah kita lakukan. Wa min sayyiati amalina, dan segala keburukan amal kita. May yahdillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah beri petunjuk maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah, barang siapa yang Allah inginkan kita mendapatkan petunjuk maka tidak ada satupun barang siapa yang Allah kehendaki kita tersesat maka tidak ada satupun yang bisa memberi petunjuk. Dialah Allah tempat kita bergantung. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Selawat beriring salam kepada manusia yang sempurna, yang telah membawakan risalah dari langit untuk dibagikan kepada kita semua, yang kita rindukan, yang kita harapkan nanti syafaatnya di yaumil akhir. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, para penggerak Aisyah, dan ibu-ibu seluruh jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah song-song Ramadan dan syiar muktamar. Ini dua hal ini sangat erat berkaitannya. Sesungguhnya kita semua sudah mendapatkan pesan dari langit seperti yang dibacakan oleh qiraah tadi, qori tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mari kita aktifkan keimanan kita, karena ayat ini hanya khusus bagi orang-orang yang beriman. Telah diwajibkan kepada kita untuk berpuasa sehingga kita akan mendapatkan predikat takwa. Beberapa cerita yang ingin saya sampaikan semoga menggugah hati kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, sadar diri kita, mengevaluasi hati kita, dan apabila hati kita belum juga tergerak, mintalah pertolongan kepada Allah agar menggerakkan hati kita untuk selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah cerita dari baginda Rasul. Beliau menyatakan seseorang yang mati syahid. Ada seseorang yang mati syahid tetapi dia tidak bisa mendapatkan surga. Bahkan mencium bau surga pun dia tidak bisa. Para sahabat tercengang mendapatkan berita seperti ini. Kenapa ya Rasulullah? Karena sesungguhnya dia memang betul mati syahid dalam peperangan membela agama. Tetapi dia pernah menarik kain yang bukan miliknya untuk menjadi selimutnya. Artinya dia mencuri sepotong kain untuk menjadi selimutnya. Dia kemasukan barang haram, kemudian dia mati belum mengembalikannya, maka dia tidak bisa mencium bau surga. Itu dia adalah mati syahid. Mati yang nilainya tertinggi pun tidak bisa masuk surga. Bagaimana kita yang setiap hari ketika membuka pintu sudah masuk dosa-dosa, sering lalai. Jangankan mati syahid, datang ke pengajian aja males. Disuruh gotong royong juga males. Dimintai sumbangan udah jengah dulu. Ada orang yang membutuhkan pertolongan, kita pura-pura gak tahu.
Itu bagaimana, surga yang mana yang kita inginkan, yang kita harapkan? Seorang yang mati syahid ada kemasukan barang haram. Nah, dari cerita ini memasuki bulan Ramadan, mari kita bersih-bersih itu semua. Bersih, kita buka lemari, adakah barang yang bukan milik kita? Mungkin kita pinjam kerudung orang lain, segera kembalikan. Mungkin bahkan ada yang hal kita anggap sepele, kita pinjam buku punya orang lain, kita kembalikan. Pinjam sendal, atau ada 1 sendok aja di dalam dapur kita punya orang, kembalikan. Karena jangan sampai, jangan dulu mati lah ya, jangan sampai puasa yang akan kita laksanakan ini tidak mendapatkan pahala sedikit pun, karena kita memakai barang haram. Terpisah, tidak bisa bersatu yang hak dan yang batil. Apabila ada kebatilan di situ, maka yang hak akan menjauh. Kita hanya akan mendapatkan lapar dan dahaga, tidak mendapatkan pahala sedikit pun, tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah, dan terutama tidak akan mendapatkan nilai takwa daripada ibadah yang kita hadapi. Sehingga di dalam hadis dikatakan, merugilah, celakalah seseorang yang mendapatkan, yang diberi kesempatan bisa memasuki bulan Ramadan, tetapi dosa tidak diampuni. Di dalam sebuah hadis Bukhari Muslim sangat sahih dikatakan, mangquma Ramadan bil iman wahtisaba ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa berpuasa dengan mengharap-harap pahala barang siapa yang berpuasa dengan keimanan dan berharap-harap pahala, maka Allah ampunkan semua dosa-dosanya. Artinya di bulan Ramadan itu Allah begitu royal memberi pengampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Dan Allah mengobral surganya. Sedikit-sedikit pahalanya surga, sedikit-sedikit pahalanya surga, sedikit-sedikit pahala ampunan dari Allah, sedikit-sedikit doa-doa dikabulkan. Inilah pesta ibadah. Bulan Ramadan adalah pesta ibadah bagi umat Islam di seluruh dunia yang dikomandani langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Event organisernya adalah Allah. Allah begitu membagi-bagikan hidangan-hidangan ibadah untuk kita semua. Sampai dikatakan pada saat itu surga dibuka, pintu-pintu surga dibuka. Artinya apa? Nih, pahala banyak sekali buat kamu. Berapa pahalanya? Pahala itu dikalikan 10, bahkan sampai 700 kali lipat selama bulan Ramadan. Sama-sama sholatnya di lain bulan Ramadan dengan di bulan Ramadan dikalikan 10 sampai dengan 700. Sama-sama sedekahnya nilainya sama, di bulan Ramadan dikalikan 10 sampai dengan 700. Sehingga apa? Mudah sekali sebenarnya masuk surga di bulan Ramadan itu. Kemudian setan dibelenggu. Setan dibelenggu artinya apa? Mungkin di bulan lain kita malas puasa, enggak kuat. Enggak kuat juga qiyamul lail, enggak kuat juga tadarus. Tetapi karena setan dibelenggu, bayangkan betapa penuh masjid pada saat itu. Di rumah juga mungkin mudah kita membaca Al-Quran, mudah kita sholat malam karena setan dibelenggu. Namun kalau di bulan Ramadan hal itu pun tidak sanggup kita lakukan, berarti kita lebih kuat dari setan. Kemudian pintu neraka ditutup. Kenapa? Karena di situ ada pengampunan dari dosa-dosa kita. Namun satu hal, bahwa kita harus bersih hati, bersih jiwa, ikhlas, dan menghadapkan diri kepada Allah bahwa sholat kita, ibadah kita, dan seluruh persembahan, semua ibadah-ibadah kita hanya untuk Allah semata. Dan Allah tadi kembali lagi tidak menyukai ada barang-barang haram untuk dibawa kita ibadah. Ibu-ibu tahu, orang-orang yang antri di KPK, para koruptor itu, baik yang sudah masuk penjara maupun yang di luar penjara, mereka juga sama kayak kita, berangkat haji, berangkat umroh, sedekah dan sebagainya, tapi itu tidak akan diterima oleh Allah. Nah, kemudian apa Bu? Ada banyak hal yang
kira-kira dosa tetap tidak diampuni oleh Allah gitu, ketika memasuki bulan Ramadan. Bahwa kita mengisi Ramadan dengan kesia-siaan. Kita hanya taunya menahan lapar dan dahaga, tapi kita tidak mencontoh Rasulullah apa-apa yang telah dia perintahkan. Pada saat bulan Ramadan kita tidak boleh berdusta. Bohong itu sudah menghilangkan pahala, bukan membatalkan puasa. Kewajiban terpenuhi bahwa kita puasa, tetapi menghilangkan pahala dan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Menyakiti orang. Terus kemudian apalagi Bu? Bergibah, ngomongin orang, berjudi dan segala kemaksiatan yang akan melunturkan pahala di bulan Ramadan. Ibu-ibu, beberapa hari yang lalu banyak sekali yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa seminta sejenak untuk bisa, Bu, nanti setelah habis Ramadan aku ambilnya ya Allah, supaya aku bisa beribadah, supaya aku bisa mendapatkan pengampunan darimu, supaya aku bisa mudah mendapatkan surgamu. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah datang ajal, maka tidak dapat dimundurkan dan tidak dapat dimajukan. Dan mereka hanya bisa menyesal. Jadi ibu-ibu, kita duduk di sini ini banyak sekali jutaan yang iri terhadap kita. Jutaan yang iri terhadap kita. Siapa dia, Bu? Dia adalah orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka menjerit-jerit, apalagi kalau sudah menjelang bulan Ramadan itu, mereka cuma adanya ya kayak orang miskin pengen rumah yang mewah gitu. Pengen banget gitu kayaknya, ya Allah. Sampai dibocorkan di dalam surat As-Sajdah ayat 12. Walau taru mujrimina nakisu ru'usihum inda rabbihim Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solehan. Sesungguhnya telah datang orang-orang yang berdosa itu, yang sudah meninggal dunia. Mungkin dia kakek kita, nenek kita dan sebagainya, semua makhluk-makhluk alam barzah itu berdatangan ke hadapan Allah dengan wajah yang begitu menderita. Apa yang dia katakan? Jadi orang-orang yang kemarin meninggal, seminggu yang lalu meninggal, sebulan bahkan berabad-abad lalu meninggal itu, mereka selalu berkumpul, meminta, memohon, menangis, mengharap dengan penuh penderitaan. Apa yang mereka katakan? Ya Allah, ya Rabbi, Rabbana, aku telah melihat sendiri, aku telah mendengar sendiri penderitaan orang-orang yang ada di dalam neraka, lengkingan penderitaan, lengkingan kesakitan, jerit tangisnya. Aku melihat sendiri karena mereka kekurangan amal, ya Allah. Maka tolong ya Allah, kembalikan aku ke dunia sejenak saja, gak minta lama-lama. Dan aku akan beramal soleh. Jadi mereka minta kembali ke dunia, tidak untuk melihat anaknya, tidak melihat orang tuanya, tapi hanya ingin beramal soleh. Bahkan mereka bilang, saya sholat 2 rakaat aja cukup. Karena dia tahu sholat 2 rakaat itu akan dia persembahkan kepada Allah. Jadi kita yang sekarang ini masih punya banyak kesempatan ini, akankah kita melalaikan ini semua sampai datang waktunya penyesalan? Mereka hanya ingin sholat 2 rakaat, padahal kita bisa sholat berrokaat-rokaat. Tadi sebelum berangkat kita bisa sholat duha. Ketika kita sholat zuhur bisa qobliyah 4 rakaat, bisa ba'diyah 2 rakaat, bisa sholat tahajud. Banyak sekali sholat-sholat yang bisa kita lakukan. Bahkan keutamaan sampai dikatakan barang siapa bisa sholat 40 hari aja, gak diminta seumur hidup, ya. Barang siapa bisa melakukan sholat 40 hari aja tanpa terputus dan tanpa tertinggal takbiratul ihramnya, Allah menjamin
dia terbebas dari api neraka dan kemunafikan. Al-Hadis. Keutamaan ini yang sudah kita lalaikan dan yang akan menjadi penyesalan nanti. Ada lagi sebuah cerita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, kalau disebut nama Rasul kita bersalawat ya, karena apa? Disebutkan juga orang yang merugi gitu loh. Ya. Orang yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah karena dia selalu berselawat ketika disebut namanya. Bahwa ada seseorang yang pertama kali dihisab, dipanggil oleh Allah di yaumil akhir nanti adalah orang yang mati syahid. Seperti saya katakan bahwa syahid adalah mati yang paling utama, yang paling dirindukan. Datanglah seseorang yang mati syahid, lalu ditanya oleh Allah, amalan apa yang kamu banggakan, yang kamu andalkan untuk bisa memasuki surga? Lalu yang mati syahid, saya selama hidup selalu ikut berperang dan akhirnya saya mati syahid. Maka izinkanlah saya seperti yang Kau janjikan ya Allah, izinkan saya masuk surga. Tapi apa yang Allah katakan? Allah kan wa asru qaulakum awizharubi. Allah itu tahu apa yang kita katakan dan apa yang ada di hati. Sehingga Allah katakan kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Kamu berjuang untuk mati syahid supaya kamu dibanggakan oleh orang-orang, disebut kamu sebagai mujahid. Keluargamu menjadi bangga terhadap kamu. Kamu ingin dibanggakan, ingin disebut-sebut sebagai mujahid. Maka tempatmu di neraka. Kembali lagi, seorang yang mati syahid saja bisa masuk neraka gitu. Nah, kemudian tempatmu adalah di neraka. Yang kedua yang dipanggil adalah ulama, orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu datang, apa yang kamu banggakan atas amalmu sehingga aku bisa memasukkan ke dalam surgamu? Dan orang tadi berkata bahwa saya selalu belajar dari mulai kecil sampai dengan saya mati. Kemudian juga saya mengamalkan, mengajarkan ilmu yang telah saya dapatkan. Maka izinkanlah saya masuk surga. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Kamu belajar mati-matian, bergelar profesor, bergelar insinyur, bergelar dokter dan sebagainya hanya untuk kamu banggakan bahwa kamu adalah seorang ulama. Dan kamu mengajar juga untuk supaya orang mengagumi kamu, supaya orang tunduk taat kepada kamu. Sama sekali tidak kamu berikan kepada Allah atas apa yang kamu dapatkan ini. Bukan kamu hadapkan wajah kamu kepada Allah, tetapi kamu hadapkan kepada penilaian manusia. Sehingga kata Allah, tempatmu di neraka. Seorang ulama besar, ya, seorang ulama yang mengajarkan ilmunya itu juga bisa masuk ke dalam neraka. Dan yang ketiga yang dipanggil siapa? Adalah ahli sedekah. Kita sering iri terhadap orang ahli sedekah. Dan kembali lagi kata Allah, kamu bohong. Kamu bersedekah hanya untuk mendapatkan puji-pujian dan kamu telah mendapatkan itu. Semua orang selalu memuji kamu. Kamu puas setelah orang memuji kamu. Maka tempatmu di neraka. Nah, apa yang terjadi dari 3 orang yang sebenarnya mulia ini tetapi masuk ke dalam neraka adalah karena mereka salah niat. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, aku tidak khawatir dengan amalku. Nggak khawatir karena memang kita tahu sahabat Ali itu orang yang sangat rajin dalam beribadah, selalu mendekatkan diri kepada Allah, menjaga hal yang halal dan yang haram, memisahkan itu semua. Tetapi dia tidak khawatir, betul. Aku tidak khawatir dengan amalku. Seperti ibu-ibu yang ada di sini, ini adalah amal yang baik. Atau saya bisa berdakwah
adalah semua orang bilang ini amal yang baik. Tapi apa kata sahabat Ali? Aku tidak khawatir dengan amalku, tapi aku khawatir dengan niat yang bolak-balik di dalam hatiku. Niat yang salah itulah walaupun amalnya baik tetap akan menjerumuskan ke dalam api neraka. Nah, jadi kita ini duduk ini tidak dalam keadaan gembira gitu, tidak keadaan dalam berlepas diri kepada Allah, tapi yang ada adalah harap-harap cemas. Ketika kita sholat, kita berdoa pun harap-harap cemas. Apakah sholat kita diterima oleh Allah? Apakah doa-doa kita diterima oleh Allah? Apakah puasa kita nanti diterima oleh Allah? Harus ada perasaan harap-harap cemas, sehingga kita selalu memperbaiki kualitas-kualitas dari ibadah kita, mengawal hati kita untuk hanya beribadah kepada Allah. Bahkan ketika kita sedekah, infak gitu, itu hati-hati. Di situ setan itu paling gak mau kita masuk surga. Sehingga ketika kita infak, kita sedekah, itu selalu diiringi dengan niat yang salah. Kelihatan gak ya tadi saya masukinnya 100.000? Tahu gak ya panitia bahwa uang merah itu dari saya? Atau ketika kita nyumbang masjid, ternyata nama kita gak ditulis. Di situ kita bisa membaca hati kita. Kalau kita marah, kita kecewa, gitu, berarti tidak untuk Allah. Saya selalu ngomong sama suami, sama anak-anak, kalian ini belajar untuk ikhlas, caranya gimana? Coba sumbanganmu di tempat layatan, di tempat orang yang menikah, jangan pakai nama. Nanti dia nggak tahu kita datang. Allah selalu punya cara untuk menunjukkan bahwa kita datang. Allah selalu punya cara bahwa kita sering bersedekah. Semua kondang kalau orang Kota Gede tahu ya, bagaimana Pak D. Ismail itu, tokoh terang bulan itu, setiap kali dia sedekah datang orang bawa proposal untuk bikin masjid, untuk bikin sekolahan, dia nggak baca. Asal orang yang datang itu dipercaya, dia nggak baca, dia cuma bilang berapa kurangnya. Saya yang nutup, tapi saya cuma minta satu syarat. Jangan bilang ke siapa-siapa kalau saya yang nyumbang. Itu di mana-mana dia selalu bilang gitu. Dan ternyata apa? Pada saat beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, berduyun-duyun orang melayat datang. Sampai ketika saya lihat, siapa dia? Pejabat bukan, gitu ya. Tokoh bukan, ulama terkenal bukan, dia hanya seorang pedagang batik. Kenapa berduyun-duyun orang datang seolah-olah itu malaikat yang datang dari langit? Dan saat itu juga tersebar bahwa STM ini beliau yang bikin, masjid ini beliau yang bikin. Allah selalu punya cara untuk menunjukkan kebaikan orang, untuk menjadi pelajaran buat kita. Jadi ini kan untuk pelajaran supaya orang begini, gak usah kita yang melakukan itu. Yang penting kita bersedekah, nyumbang adalah untuk Allah. Saya sering bilang gini, Mas, saya nyumbang sekian itu berat loh Mas. Nyari uangnya susah. Jangan sampai ini sia-sia, gak dapat nilai dari Allah. Jangan sampai ini gak dapat pahala dari Allah. Maka sembunyikan. Nah, itu tadi orang yang salah niat bisa terjerumus ke dalam api neraka. Walaupun dia punya amal yang baik, seorang ulama, seorang dermawan, ahli sedekah, seorang yang mati syahid. Ya. Nah, kita bukan apa-apa, yang sholat aja belum tentu khusyuk, kok senengnya mengumbar-ngumbar ibadah-ibadah yang kita lakukan. Lalu surga mana yang kita inginkan? Selanjutnya ada seseorang ya, pada saat itu Aisyah itu membeli seorang budak gitu ya. Budak karena kasihan. Aisyah tuh gak banyak uangnya. Terus kemudian dibeli budak itu karena kasihan. Sampai di rumah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ilham dari Allah. Budak itu adalah orang yang suka berbuat maksiat.
Jangan sampai dia ada di dalam rumahmu, gitu. Keluarkan dia dari rumahmu, gitu. Akhirnya oleh Aisyah dikeluarkan. Pergilah kamu, karena kamu bukan tempatnya di sini. Diberi bekal oleh Aisyah. Akhirnya si budak tadi yang Allah sendiri mengatakan bahwa dia adalah ahli maksiat, ahli neraka, sudah dikeluarkan. Tiba-tiba budak tadi membuka makanan yang dibawa oleh bekal dari Aisyah tadi, beberapa butir korma, karena dia sangat lapar. Ketika dia makan, tiba-tiba ada pengemis yang dia katakan dia sudah lama sekali tidak makan dan sangat lapar. Diberikanlah bekal tadi, ya, walaupun dia masih lapar. Diberikan bekal tadi kepada pengemis itu semuanya, ya, semuanya, karena dia padahal dia masih sangat lapar. Kemudian datang lagi ilham kepada Rasulullah SAW. Carilah budak tadi, sesungguhnya dia sudah jadi ahli surga. Begitu mudahnya antara surga dan neraka itu hanya setipis, tipis banget jaraknya. Itu semua ada di dalam hati kita. Apabila kita menghadapkan wajah kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya apa yang kita lakukan dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi adalah persembahan ibadah kita kepada Allah yang terbaik. Tetapi sebaliknya, hanya gara-gara kita sombong, ya, tidak akan masuk surga, yang di dalam hatinya ada sombong sebesar biji zarah, gitu. Itu tidak akan masuk surga. Orang-orang yang suka pengajian, orang-orang yang menjadi pemimpin pengajian, bahkan saya sendiri, itu tidak terlepas daripada lobang-lobang untuk bisa masuk neraka. Ketika kita merasa lebih baik daripada orang lain. Waktu saya habis sholat, didatangi seseorang. Dia minta maaf sama saya. Maaf Bu Nofri, saya pernah suuzon terhadap ibu. Ibu kok sekarang jauh, seperti nggak mau negur saya, seperti benci sama saya. Terus, apakah gara-gara ada satu masalah sedikit ibu jadi nggak mau negur saya? Saya kaget. Masya Allah, saya minta maaf kalau sampai itu jadi pikiran kamu. Tapi sesungguhnya tidak pernah saya punya niat gitu. Saya nggak pernah benci terhadap orang, tidak pernah merasa sakit hati terhadap orang, karena saya sudah punya penjaganya. Saya sudah punya pegangan saya supaya saya tidak benci terhadap orang lain. Nah, mungkin ini saya ceritakan kepada ibu-ibu untuk bisa mengambil pelajaran bagaimana kita supaya tidak pernah benci terhadap orang lain, walaupun orang itu mungkin menyakiti kita, walaupun orang itu mungkin berhutang terhadap kita, dan apapun. Saya selalu merasa saya adalah orang yang paling bersalah. Saya adalah orang yang paling banyak dosa, sehingga saya tidak sempat untuk benci kepada orang lain kecuali menyalahkan diri sendiri. Jadi kalau sampai ada orang berperasaan itu, saya minta maaf, saya bilang gitu. Kenapa seperti itu? Karena di dalam surat Al-Imran, kalau nggak salah ya, Al-Imran 103, kalau mungkin salah, ada orang-orang yang beriman, ya. Kita mungkin orang beriman, maka ini adalah ayat buat kita, yang dibenci oleh Allah. Allah sangat jijik terhadap orang beriman satu ini. Allah sangat jijik, sangat benci terhadap orang yang beriman satu ini. Siapakah dia? Ya ayyuhallazina amanu amtakuluna ma la taf'alun. Kaburat maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Hai orang-orang beriman, kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan? Sungguh jijik, sungguh benci, sungguh hina orang yang bisa mengatakan tapi dia tidak mengerjakan. Gitu. Saya langsung terjerembab saat itu. Apakah itu buat saya? Gitu. Karena saya banyak bicara di hadapan ibu-ibu, tapi apa saya melakukan apa yang telah saya katakan? Maka sebenarnya itu tadi, mungkin
Ada jamaah mengatakan, enak ya Bu Nofri itu, mungkin pahalanya banyak karena bisa mengajarkan orang, bisa menasehati orang. Padahal di sisi saya adalah orang yang sangat harap cemas dan takut karena ayat tadi itu. Apakah saya bisa melakukan apa yang saya katakan? Jadi saya bahkan mengatakan bahwa orang yang pertama masuk neraka mungkin adalah para pendakwah itu. Ketika dia tidak mampu melakukan apa yang dia katakan. Nah, disinilah tipisnya antara surga dan neraka. Di lain pihak orang yang bisa mengajarkan bahkan hanya satu ayat pun dilipat gandakan sebagai amal jariah. Di sisi lain seperti itu. Orang yang bisa mengajak orang kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang melakukan apa yang dia katakan. Itu kan pahalanya jadi banyak. Seandainya seluruh ibu ini yang sekitar 50-60 ini bisa melakukan apa yang saya katakan, kan saya dapat pahala banyak. Tapi di sisi lain ada ancaman neraka buat saya. Bahkan Allah jijik terhadap orang-orang yang bisa melakukan. Nah, disitulah tidak ada kesombongan bagi siapapun. Tidak ada satupun yang berhak sombong kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ini juga harus kita bawa ke dalam bulan Ramadan kita. Bahwa tadi niat kita harus kita kawal terus. Boleh kamu sudah juz berapa? Waduh, udah banyak. Aku baru 3 juz bacaan Quran. Asal kita bisa mengawal atau kita sudah khatam. Di hari ke-10 kita sudah khatam. Kita boleh mengatakan kepada teman, alhamdulillah saya sudah khatam. Tapi asal kita mampu mengawal bahwa tidak ada kesombongan di dalam diri kita. Kita niatkan bahwa supaya orang juga fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Seperti saya punya nenek, ya sering saya katakan karena ini ilmu buat saya. Neneknya suami, Ibu Ahyar, mudah-mudahan Allah menempatkan beliau di dalam surganya, mengampuni semua dosa-dosanya. Mbah Ahyar. Beliau ini punya sakit glaukom, yang hanya bisa membaca Al-Quran ketika matahari di atas. Jadi di luar membaca gitu. Hanya bisa berapa lama itu gitu. Kalau sore udah nggak bisa baca, malam nggak bisa baca, pagi nggak bisa baca. Sedangkan saya adalah sehat. Waktu itu apalagi masih muda. Sehat, mata bisa 24 jam membaca Al-Quran. Pas saya tanya kemana, waktu itu masih 3 hari bulan Ramadan, beliau sudah juz ke-15. Baru 3 hari bulan Ramadan gitu. Nah, disitulah ada rasa, waduh, ya Allah maafkan saya, maafkan ketidakbersyukuran saya dengan mata yang mampu membaca Al-Quran 24 jam tetapi tidak bisa sebanyak beliau gitu. Ya. Nah, di situ kan kita akhirnya jadi tertarik atau kita bisa selalu bersama-sama, oh itu dia sudah khatam gitu. Nah, itu kan sebenarnya bermanfaat bagi orang lain. Tapi kalau hati kita tidak dikawal, ya, tidak dikawal untuk tidak sombong, tidak ria gitu, itu boleh kita menceritakan kepada yang lain. Tetapi kalau kita tidak mampu mengawal hati kita, lebih baik diam. Karena membaca Al-Quran ini adalah persembahan kita untuk Allah semata. Gitu. Tema di belakang adalah kita menyambut gembira muktamar. Gitu ya. Kita menyambut gembira muktamar. Ini juga kita sebentar lagi akan melaksanakan bulan Ramadan. Bulan yang sangat diimpikan oleh semua orang beriman, baik yang masih hidup maupun yang sudah tidak ada. Bulan di tempat mana kita bisa mendapatkan banyak sekali pengampunan dosa dan juga dikabulkannya semua doa. Dan bulan yang mana yang janjinya Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Takwa adalah puncak tertinggi dari sebuah keimanan. Dengan ketakwaan itu, semua ibadah kita diterima oleh Allah. Dengan ketakwaan itu kita mudah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dengan ketakwaan itu Allah akan menjaga kita, mengawal kita sampai kita husnul khotimah. Jadi semua orang pasti merindukan balasan takwa itu. Nah, kita harus menyambutnya dengan juga gembira. Muktamar aja kita harus gembira, apalagi Ramadan. Ramadan itu disuruh kita bergembira supaya ada semangat bagi kita. Jadi yang bisa menjalankan
Ramadan dengan kekhusyuan penuh itu adalah orang-orang yang bergembira. Kenapa kita lihat orang-orang tua, orang-orang yang sudah sepuh, bahkan sudah bungku, dia sanggup melaksanakan qiyamul lail selesai. Dia sanggup bangun di tahajud. Dia sanggup menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Karena dia bergembira ketika melaksanakan ibadah-ibadah itu. Coba kalau kita kesel membaca Al-Quran gitu, itu pengennya beres buru-buru. Ketika kita marah, kita sholat aja pengen buru-buru gitu. Maka melaksanakan ibadah-ibadah itu harus dengan kegembiraan, harus dengan keikhlasan, kebahagiaan gitu. Kita bahagia karena apa? Karena ibadah itu adalah saatnya kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun ibadah yang tidak ada Allah di situ. Gitu. Perjumpaan kita dengan Allah adalah ketika kita sholat, ketika kita puasa, ketika kita bersedekah. Di semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan adalah ada perjumpaan kita dengan Allah. Maka kita bergembira. Kenapa bergembira? Karena tadi Allah tempat kita bergantung, Allah tempat kita meminta, Allah yang bisa menjadikan kita baik atau buruk, Allah tempat kita yang nanti kita mohonkan syafaat, kita mohonkan surga, Allah juga pemilik neraka. Maka ketika kita menghadap pada Allah, kita bertemu dengan Allah, kita pasti bahagia. Jangankan dengan Allah, kalau tiba-tiba pengajian ini datang Pak Jokowi ke sini, duduk di sini, pasti kita semua bergembira gitu. Bergembira, apalagi kalau bagi-bagi bagi-bagi uang gitu, bagi-bagi sepeda gitu. Apalagi kalau bagi-bagi sepeda. Ini Allah, di setiap ibadah yang kita lakukan adalah perjumpaan kita dengan Allah, plus Allah akan bagi-bagi pahala, bagi-bagi janji untuk mendapatkan surga. Seharusnya saat itu adalah hari kegembiraan kita. Jadi Ramadan itu Allah turun ke bumi untuk menemani kita. Dari mulai kita makan sahur. Ketika kita makan sahur itu jangan sangka bahwa kita ditemani oleh Allah. Maka layakkah ketika kita makan sahur kita bersenda gurau? Layakkah kita ketika makan sahur kita bertengkar dengan anak, bertengkar dengan suami? Layakkah kita ketika makan sahur kita nonton tayangan-tayangan yang tidak ada nilai pahalanya? Padahal Allah saat itu sedang melihat kita. Apakah pada saat itu Allah tidak menyingkir dengan kita, pindah kepada orang yang khusyuk? Jadi makan sahur juga perlu khusyuk. Jadi ibu-ibu, bagaimana kita supaya khusyuk? Bagaimana kita supaya ibadah kita itu betul-betul niat ikhlas karena Allah? Di dalam sholat, pelatihan sholat khusyuk yang saya adakan di rumah setiap hari Sabtu, ini ibu-ibu sekalian saya mengundang, setiap hari Sabtu jam 10, puasa juga buka untuk siapapun, puasa juga buka, puasa juga tetap ada, itu kita mengadakan kajian sholat khusyuk. Sudah beberapa kali ini tapi tidak akan pernah ada orang yang datang kok, wah saya ketinggalan, enggak, karena memang sholat khusyuk itu harus terus-terus diulang-ulang gitu ya. Bagaimana caranya kita sholat khusyuk? Gitu. Ya, ternyata kita harus punya niat dari mulai kita berwudu sampai dengan akhir sholat. Niat karena Allah. Artinya apa? Ketika kita wudu, kita juga mulai dengan kekhusyuan. Bahwa kita membasuh tangan kita, mencuci dari segala dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan kita. Kita berkumur, kita memohon pertolongan Allah untuk mengampuni dosa-dosa yang disebabkan oleh mulut kita. Terus sampai dengan terakhir. Itu khusyuk dimulai dari wudu. Kemudian sholat. Kita berniat khusyuk untuk Allah itu sampai dengan terakhir. Bahwa saya sekarang mau takbiratul ihram. Bahwa saya mau ruku. Bahwa saya mau sujud. Jadi kita tidak akan sempat memikirkan hal-hal yang lain. Karena setan itu memang mengerubungi orang-orang yang sholat. Sesuatu yang tadinya lupa diingatkan. Bahkan ketika sholat kita bisa punya satu proposal selesai. Kita punya rencana selesai bahwa habis ini saya harus jemput anak saya saya bawakan ke sana, saya belikan baju yang warnanya kuning.
ya, kemudian pulangnya makan dulu di sini, itu bisa selesai ketika sholat, yang tadinya tidak kepikiran, gitu. Nah, maka kita jangan beri peluang setan mengganggu kita dengan kita berniat terus, gitu. Bahwa kita sekarang membaca Al-Fatihah, kita baca satu persatu, kita hayati bahwa kita sekarang membaca surat ini. Jadi kita nggak lupa dengan rokaat, gitu ya, nggak lupa dengan bacaan-bacaan, karena kita betul-betul menghadapkan diri kepada Allah. Ya, itu dari mulai makan sahur pun juga kita harus khusyuk. Rugi banget orang yang makan sahur tidak mendapatkan keberkahan yang telah Allah sediakan buat kita di makan sahur. Baru makan sahur, Bu, di bulan Ramadan itu apa yang kita dapatkan? Pertama adalah dosa-dosa kita diampuni. Kedua, doa-doa kita dikabulkan. Ketiga, malaikat berselawat kepada kita. Dan keempat, yang paling indah adalah bahwa kita makan sahur ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kenapa bulan Ramadan itu adalah bulan dirindukan, bulan pengampunan. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, merugilah orang yang di bulan Ramadan menyelesaikannya 30 hari tapi dosa tidak diampuni. Kenapa sampai merugi? Bahkan Rasulullah sampai mengatakan celakalah, karena kalau di bulan Ramadan saja dosa tidak diampuni, bagaimana dengan 11 bulan berikutnya? Maka lebih sulit lagi. Bahkan kata Rasulullah akan terhalang dari dosa diampuni. Bahkan apalagi 11 bulan. Maka pada saat hari ini mari kita sama-sama ibu-ibu ini jadikan Ramadan terbaik kita. Dari seluruh Ramadan yang pernah kita laksanakan. Jadikan ini Ramadan adalah seolah-olah yang terakhir yang kita dapatkan. Betapa orang-orang yang sudah mendahului kita sebelum bulan Ramadan itu sangat ingin merasakan Ramadan tapi tidak bisa, sudah diambil nyawanya. Betapa ada orang-orang yang memiliki kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan hidayah. Betapa orang yang mendapatkan hidayah pengen bulan Ramadan tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk bisa melaksanakan puasa. Tetapi kita yang diberikan kekompletan, ya, kesempurnaan, ya, badan sehat, badan kuat, keimanan dan juga keinginan, maka kita lakukan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan bawa semangat Ramadan ini yang kita harus jujur, yang kita harus adil, yang harus kita tidak menyakiti orang, yang harus kita membawa semua ibadah itu yang terbaik buat Allah ke nafas muktamar yang sebentar lagi akan kita laksanakan pada tanggal berapa, Bu? Tanggal? Warga Aisyah sejati. Tanggal 18 November sampai dengan tanggal 20 November insya Allah kita akan menggelar perhelatan besar bagi warga Muhammadiyah dan Aisyah, yaitu namanya Muktamar yang sudah 2 tahun tertunda. Maka di dalam Muktamar, nafas Aisyah itu apa, Bu? Nafas daripada persyarikatan itu tidak adalah sama seperti apa yang ditentukan oleh Rasulullah. Kita ini pergerakan, kita ini organisasi dakwah. Dakwah itu bergerak, Bu. Dakwah itu tidak bisa diam aja. Kita bayangkan kemarin masa pandemi kita di rumah aja, lalu apa yang kita dapatkan? Maka tadi seperti dikatakan Ibu tadi bahwa sebenarnya hari ini, acara ini sangat sudah kita rindukan. Karena dakwah itu memang harus bergerak. Faiza faragta fansab. Setiap selesai melaksanakan ketaatan satu, kita laksanakan ketaatan berikutnya. Itu dalam surat Al-Insyirah. Bahwa dakwah itu bergerak. Enggak, maka keluar. Kita menghadiri pengajian dengan menyelenggarakan pengajian sama pahalanya. Karena percuma ibu-ibu Aisyah pengurus ini menyelenggarakan pengajian kalau tidak ada yang datang. Jadi ibu yang datang dan ibu yang menyelenggarakan itu sama pahalanya. Ya, sama pahalanya insya Allah, amin. Maka dakwah itu bergerak dan itu sejalan dengan nafas yang diajarkan oleh Rasulullah bahwa kita harus bergerak. Faiza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ternyata mobil-mobil itu lebih menarik dari saya. Ya.
Kemudian apa yang nafas-nafas apalagi yang diajarkan atau yang sebagai keadaan Aisyah harus kita laksanakan, bahwa menjelang muktamar itu harus kita bangkitkan lagi, adalah bahwa kita ini organisasi yang itidal. Itidal itu seperti orang ruku jadi berdiri, adil. Ya, warga Aisyah itu harus memiliki nafas adil. Gitu. Ini sesuai nggak dengan ajaran Islam? Kita harus adil kepada siapapun. Kita harus adil kepada diri sendiri, ya, nggak capek kerja terus tanpa bisa menikmati, ya. Jadi ibu-ibu, kadang-kadang orang nyari duit terus gitu kan, karena mikirin anak, mikirin cucu, mikirin mungkin dia rajin bersedekah tanpa memikirkan dirinya sendiri. Saya mah gak makan juga gak apa-apa, yang penting anak makan gitu kan. Saya biarin gak punya apa-apa, yang penting sedekah. Padahal kita lupa bahwa sedekah terbaik adalah untuk diri kita sendiri dulu. Penuhi kebutuhan kita dulu. Penuhi kita bahwa kita harus makan yang bergizi. Penuhi kebutuhan kita bahwa kita harus memiliki pakaian gitu. Kemudian sedekah yang terbaik kedua adalah untuk keluarga gitu. Tapi jangan lupa bahwa kita harus bisa memberikan juga kepada orang lain setelah itu. Jadi jangan, saya buat keluarga aja belum cukup gitu. Allah akan cukupkan kita gitu. Allah akan cukupkan kita apabila kita memiliki niat berbagi terhadap orang lain. Tetapi tadi jangan sampai anak kelaparan gitu ya. Itu hanya bisa dilakukan oleh para sahabat. Anak-anak istrinya kelaparan, sampai ada seorang sahabat ya, bahwa waktunya makan anaknya yang udah seharian gak makan gitu. Anaknya seharian gak makan, tiba-tiba ada tamu yang mengatakan, saya lapar sekali, sudah sekian lama saya gak makan. Lalu apa kata sahabat tadi, bilang kepada ibunya, tolong tidurkan anak-anakmu, siapkan makanan yang tadinya mau dimakan oleh anak-anak untuk orang yang kelaparan ini. Kemudian matikan lampu supaya seolah saya juga ikut makan, padahal cuma dia yang makan gitu. Itu adalah para sahabat yang memang sudah didera dengan keimanan dan kekuatan gitu. Seandainya Rasulullah mewajibkan kita seperti itu, pasti tatanan kita tidak akan menjadi baik gitu. Pasti anak-anak juga akan menjadi marah-marah gitu ya, kelaparan gitu. Tapi Rasulullah dengan bijaksana, karena semua yang diajarkan itu adalah kesempurnaan, kita disuruh kita dulu makan secukupnya, tidak berlebihan, kemudian kita berikan kepada orang lain. Nah, Muhammadiyah juga itu tadi harus adil. Adil terhadap diri sendiri, adil terhadap keluarga, adil terhadap teman-teman, ya, adil terhadap orang kafir sekalipun. Gitu. Kalau kita punya makanan, punya rezeki, kita baginya dengan adil. Kemudian juga Muhammadiyah adalah mengajarkan kita tasamuh. Tasamuh itu berlapang dada, ya. Berlapang dada itu juga ajaran dari Rasulullah. Enggak baperan kalau zaman sekarang ya, enggak mudah marah, enggak mudah sakit hati gitu, enggak mudah iri hati, enggak suka dengki dan sebagainya. Jadi Muhammadiyah mengadopsi ajaran agama Islam supaya kita menjadi tasamuh, gitu, berlapang dada. Dan banyak sekali seluruh program-program daripada Aisyah untuk membangkitkan kita sebagai umat yang menyeru pada kebaikan, ya, dan menahi mungkar, itu semua mengadopsi dari ajaran agama Islam. Itu yang perlu kita sami'na wa ata'na terhadap pemimpin, ya. Dan mudah-mudahan nanti muktamar nanti kita akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin yang bisa membawa kita pada kesejahteraan, pemimpin yang bisa membawa kita, membangkitkan kita menjadi umat yang menyuruh pada kebaikan dan melarang pada kemungkaran, dan pemimpin-pemimpin yang bisa membawa kita ke jalan surga. Kita sambut Ramadan ini dengan sukacita, menyambut muktamar juga dengan sukacita. Kita terus bergerak. Sekali lagi kita harus terus bergerak. Kalau kita sudah melaksanakan ketaatan satu, pindah pada ketaatan lain. Setelah dari sini, bukan berarti kita harus berleha-leha, bukan berarti kita bolehlah sekali-kali nonton dangdutan, main-main, enggak. Tetapi kita mungkin kalau masih tidak ada acara, kita langsung bawa Al-Quran, membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya
persiapan Ramadan itu kalau para sahabat itu 6 bulan sebelum memasuki bulan Ramadan. Tetapi kita sampai dengan, kalau sampai hari ini juga belum persiapan iman kita, maka mulai saat ini kita persiapkan bahwa kita akan total beribadah kepada Allah di bulan yang penuh mulia ini, mulai dari saat ini juga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Sekali lagi saya mohon ampun kepada Allah dan mohon pertolongan agar saya bisa melaksanakan apa yang saya katakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, kita beri aplaus semangat kita untuk Bu Hajah Nofri. Alhamdulillah. Mungkin ada yang ingin ditanyakan ibu-ibu. Kita buka sesi pertanyaan. Ada? Wonten ibu? Oh, nggih. Oh iya, mohon maaf tadi kepedean, kirain semua sudah kenal. Tapi kalau saya sebut brandnya mungkin kenal ya. Saya Pelangi Foto Kota Gede, tetapi rumahnya di sebelum SMP 7 Muhammadiyah atau AMM ke kiri atau sebelah Masjid Nurul Huda. Ya, sekali lagi saya mengundang ibu-ibu setiap jam 10 pagi di hari Sabtu kita akan mengadakan kajian sholat khusyuk, juga kajian Asmaul Husna. Karena kita berdoa itu harus dengan Asmaul Husna, maka kita harus benar-benar mendalam asma-asma kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Makasih Ibu pertanyaannya. Mungkin ada yang lain Ibu? Ada? Sudah cukup Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Hajah Nofri Hartini yang telah memberikan pencerahan bagi kita dan menjadikan kita tambah semangat, walaupun kita setiap mendatangi Ramadan itu sudah dipersiapkan, tetapi hari ini Allah memberikan terbaik kepada kita semua. Karena ibu-ibu saya yakin yang hadir di sini tadi mau berangkat mesti ada acara apa-apa, tapi Allah memberikan terbaik dan hari ini bisa berjumpa dengan Bu Hajah Nofri ini, bisa bersama-sama untuk mengkaji persiapan kita datangnya bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini tadi sangat-sangat bermanfaat bagi kita dan menjadi penyemangat kita untuk belajar bersama, khususnya kita belajar ikhlas, belajar sabar ya, dan hati-hati dengan niat. Monggo. Saya tadi juga ya Allah begitu nanggonati niki memang seperti itu apa yang kita lakukan. Saya juga merasa banyak yang salah itu yang tadi tak cocok-cocoknya. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan saya ke depannya akan lebih baik lagi. Ngaten nggih, dan harapan kita dari PRA Ranteng Perenggan ini juga seperti itu. Dan mungkin ada tambahan ini sekalian lain-lain. Bulletin ini merupakan bulletin yang kedua. Nanti yang ketiga insya Allah kita dari kader akan bersama-sama menyiapkan kita pada pencerahan nanti dari Pak Basori, jadi Pak Irut, insya Allah kita nanti yang ketiga bulletinnya narsumnya atau yang menyampaikan nanti dari Pak Irut. Nyaten nggih? Insya Allah doakan teman-teman dari kader bisa memberikan edisi yang ketiga ini.